Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu dengan saya Nimah Nursyam, familiar dipanggil Mbak Ni atau Buni. Bagi teman-teman yang baru aja nemu channel ini, kenalkan, saya ibu rumah tangga yang senang belajar dan senang membagikan apa yang saya pelajari. Nah, ini pagi-pagi saya tidak pakai mikrofon, nggak pakai studio, sehingga nanti kalau teman-teman mendengar lalu lalang kendaraan atau ada anak yang teriak-teriak, rumah saya posisinya di depan sekolah, jadi dan juga di pinggir jalan, jadi akan banyak suara-suara yang masuk ke rekaman ini ya teman-teman. Saya pengen banget bikin video ini karena tiba-tiba terlintas ya. Kalau nanti ditunda bisa suka hilang lintasan ide itu gitu ya. Apalagi ini juga terkait dengan pertanyaan teman-teman. Mbak Ni, saya kok udah lama berusaha yang terbaik menurut saya, terus kemudian sudah maksimal, sudah sungguh-sungguh, hasilnya belum kelihatan, masih begini-begini aja. Saya penghasilannya masih kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang lebih lagi gitu ya. Belum bisa beli kendaraan, belum bisa beli rumah, masih ngontrak, terus belum bisa kayak orang-orang pergi ke luar negeri, belum bisa umroh dan lain sebagainya. Nah, saya mau support teman-teman melalui video ini. Jangan bersedih, tetap optimis ya teman-teman ya. Karena bisa jadi, kalau saya meyakini, bukan cuma bisa jadi, saya meyakini ketika kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, itu memang kita belum baik menerima itu saat ini. Kalau misalnya teman-teman pengen punya mobil gitu ya, pengen punya mobil, pengen mobil pribadi, terus rumah pribadi, mungkin juga jet pribadi, dan penghasilan yang banyak gitu ya, pengen punya penghasilan 10 juta lah per bulan atau 100 juta per bulan gitu ya, untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan gitu ya. Saat ini menurut Allah belum pantas nih kita dapetin itu gitu ya, teman-teman dapetin itu, belum cocok, belum baik buat teman-teman terima saat ini. Bukan berarti belum cocok itu teman-teman jelek ya, bukan, tapi belum baik untuk teman-teman saat ini. Karena apa? Karena bisa jadi mental kita belum kuat kalau kita terima materi berlimpah saat ini. Allah sayang tuh sama kita. Jadi belum pas nih kalau misalnya teman-teman terima kendaraan pribadi yang mewah saat ini. Bisa nanti tiba-tiba sombong atau tiba-tiba jadi melakukan hal-hal yang melanggar agama, sehingga nanti teman-teman tidak selamat di akhiratnya gitu ya. Jadi Allah tuh maha kasih sama kita, sayang sama kita, sehingga kita diberikan waktu untuk ini dulu, kuat dulu, mentalnya kuat dulu ya. Saya ambil sebuah contoh, ini kisah cerita nyata ya teman-teman ya, bahwa harta itu bisa jadi mudorot buat dia gitu, tanpa menyebutkan nama ya teman-teman, karena jadi ghibah kalau kita menyebutkan nama, jadi ngomongin orang kalau kita nyebutin nama ya. Saya kenal dengan seseorang sangat dekat dengan saya gitu ya. Waktu beliau ini, mereka berdua ini ya, suami istri, waktu masih biasa-biasa aja kehidupannya, itu harmonis sekali. Anak dengan orang tua harmonis, suami dengan istri juga harmonis. Saya melihat keharmonisan. Lalu mereka berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dan Allah kasih cepet banget dikasihnya gitu ya. Mereka bisa bikin rumah beberapa dan bagus-bagus rumahnya. Terus tidak lama setelah itu mereka bikin rukonya laku semuanya ya, yang nyewa itu
penuh terus disewa sama orang, terus ganti mobil ya, setiap anak diberi mobil dan mobilnya juga bukan mobil yang murahan gitu. Pokoknya singkat cerita mereka cepat banget memperoleh kesuksesannya. Ini tuh mengajarkan supaya kita itu lebih bahagia lagi dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saya sudah lama juga ngefans dengan beliau ya, dan alhamdulillah hari ini bisa bertatap muka langsung dan mendengarkan, juga menyimak langsung ilmu-ilmu dari beliau. Masya Allah, dari tulisan bukunya saja sudah menginspirasi saya. Nah, disitulah kemudian diuji keluarga ini dengan harta tersebut. Dan saat ini mereka dalam proses yang berat ya, kalau menurut saya itu berat banget. Karena keluarga ini jadi tercerai-berai. Anak jadi dengan dunianya sendiri karena difasilitasi dengan fasilitas yang wow, jadi asik dengan dunianya sendiri gitu ya, sibuk dengan kegiatan di luarnya sendiri. Terus kemudian ayah dan ibu saat ini dalam proses bercerai dan berseteru gitu. Berseterunya karena apa? Karena hartanya yang banyak itu gitu. Nah, mereka belum siap nerima banyak harta gitu ya, kalau menurut saya. Tapi memang ini adalah juga cobaan bagi mereka gitu ya, keluarga mereka ini. Nah, Allah pengen teman-teman gak ngalamin hal semacam itu atau lebih buruk dari itu, sehingga ditunda nih. Walaupun teman-teman udah usaha keras, udah kerja cerdas, terus sudah melakukan yang terbaik di bidangnya teman-teman, belum dikasih. Karena Allah melihat mudorot ketika teman-teman, mudorot itu keburukan ya, keburukan ketika teman-teman dapat saat ini gitu ya. Jadi Allah tahu, kan Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah tahu apa yang buruk yang akan terjadi pada diri kita gitu teman-teman. Maka buat teman-teman yang belum mencapai itu, jangan bersedih hati. Juga jangan putus asa tentunya. Ya, tetap lakukan yang terbaik. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan kalau itu yang terbaik, jadi amal buat kita gitu ya. Teman-teman bisnisnya jujur, terus kemudian melayani pelanggan dengan baik, terus memberikan service dengan baik, itu jadi amal baik buat teman-teman. Dan lebih tinggi nilainya daripada uang atau materi lainnya. Karena itu bisa jadi penolong buat teman-teman di akhirat nanti, saat kita tidak bisa ditolong oleh apapun. Dan yang menolong adalah amal baik kita. Jadi tetap lakukan yang terbaik. Tetap optimis dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Oh, Allah sayang sama saya, sama keluarga saya. Sehingga dikasihnya gak sekarang. Dikasihnya nanti ketika kami semuanya kuat secara mental. Sekeluarga ini kuat secara iman. Tidak gampang tergoyahkan dengan godaan-godaan ketika harta ada di tangan. Cobaan itu bukan hanya kekurangan teman-teman. Kelebihan harta juga cobaan bagi kita. Tetap lakukan yang terbaik, positive thinking, berprasangka baik kepada Allah, lalu terus-menerus memperbaiki cara. Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu yang terbaik buat kita dan keluarga kita, teman-teman. Jadi buang jauh-jauh iri kepada orang lain yang, dia itu kan belakangan dari saya. Kok dia duluan yang sukses? Kan saya yang ngajarin dia. Kok dia duluan yang sukses? Harusnya saya dong, kan saya yang ngajarin. Hei, Allah Maha tahu yang terbaik buat kita. Belum tentu baik menurut kita itu ternyata bagus untuk kita, gitu ya. Baik menurut kita belum tentu bagus buat kita, gitu ya. Buruk menurut kita belum tentu itu akan membahayakan kita, gitu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menguatkan teman-teman yang saat ini udah mulai, enggak deh,
saya nggak lanjut lagi deh, soalnya udah berusaha keras aja saya belum dapet. Ya udahlah, saya nyerah. Nah, itu dihindari. Mudah-mudahan teman-teman tetap optimis ya, tetap optimis. Oke? Mudah-mudahan video ini juga bermanfaat dan bisa menyamankan teman-teman yang saat ini punya pemikiran atau punya masalah seperti itu ya. Dan mari kita saling mendukung teman-teman. Yuk silahkan doa yang baik-baik di komentar nih. Di komentar video ini silahkan tuliskan doa terbaik teman-teman untuk saya dan untuk teman-teman. Ketika teman-teman mendoakan orang lain ya, mendoakan orang banyak, sebetulnya sedang mendoakan diri sendiri. Doa itu akan kembali kepada diri sendiri. Ya, jadi tulislah yang baik-baik di kolom komentar, doalah yang baik-baik di kolom komentar. Terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Salam cinta dari saya, Mbak Ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.